Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pemirsa, bertemu lagi kita di acara program Cari-Cari Pahala Indahnya Islam. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sempurnakah sholat kita. Kita bisa melihat bagaimana caranya, apakah sholat kita sempurna atau sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini para ulama kita mengatakan, man lam yakhsha bi wudu'ih lam yakhsha bi salatih. Seseorang yang tidak mempunyai kekhusyuan di dalam wudu'nya, maka di dalam sholatnya pun tidak akan mendapatkan kekhusyuan. Maksud kekhusyuan di sini adalah kesempurnaan sholat. Kekhusyuan di sini adalah kesempurnaan di dalam sholat. Jadi kalau seandainya kita ingin mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat, maka sempurnakanlah terlebih dahulu wudhu kita. Kita belajar tentang wudhu, kita belajar tentang bersuci, kita belajar tentang toharah, agar sholat kita bisa mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat kita bisa mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala diri kita ingin melihat apakah sholat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala diterima atau tidak, atau sholat kita sempurnakah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak, ini para ulama kita pun juga mengatakan bisa kita lihat dari mana. Kalau seandainya dari sholat ketemu sholat, keadaan kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari itu apa? Seandainya kita sholat duhur, lalu setelah sholat duhur ini ada jedah, ada waktu yang tidak kita lakukan untuk sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau sampainya kepada sholat asar, di waktu yang kosong ini kita tidak melakukan maksiat kepada Allah. Di waktu yang kosong ini kita tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu yang kosong ini kita tidak melakukan hal-hal yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ulama kita mengatakan inilah yang dinamakan kesempurnaan sholat, dan sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi diri kita pun bisa melihat, diri kita sendiri bisa melihat apakah sholat kita diterima oleh Allah atau sholat kita sempurna atau tidak. Dari sini, dari sholat ke sholat, di waktu yang luang tersebut kita melakukan maksiat atau tidak. Kalau seandainya diri kita dari sholat ke sholat, dari sholat duhur ke sholat asar, di waktu yang luang ini kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menandakan sholat kita tidak mendapatkan kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sholat kita hanya diterima oleh Allah akan tapi tidak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini harus kita perhatikan. Kita bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat kalau kita sudah menyempurnakan wudhu kita. Dikarenakan wudhu ini adalah pintu untuk masuk ke dalam kesempurnaan di dalam sholat kita. Wudhu ini adalah gerbang untuk masuk ke dalam kesempurnaan di dalam sholat kita. Kalau seandainya wudhu kita tidak sempurna, bagaimana sholat kita bisa sempurna? Kalau wudhu kita tidak benar, bagaimana sholat kita bisa benar? Kalau wudhu kita tidak sah, bagaimana sholat kita bisa sah? Jadi pelajarilah tentang bab wudhu sebelum kita ingin beranjak ke sholat. Dan insya Allah kalau seandainya wudhu kita sempurna, sunnahnya kita amalkan, kewajibannya kita perhatikan, dan hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat kita perhatikan, fa insya Allah kita pun akan mendapatkan kesempurnaan dari sholat diri kita. Dan tatkala sholat ini bisa menjadikan diri kita menjadi orang yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sholat ini pun akan sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, apa kata Allah? Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat ini bisa menjaga diri kita dari perbuatan hal-hal yang keji dan mungkar. Kita bisa lihat pemahaman firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau diri kita sudah bisa menjauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah, perbuatan keji, perbuatan mungkar, maka sudah pasti diri kita pun mendapatkan kesempurnaan salat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa, saat ini rupanya sudah ada pertanyaan dari masyarakat seputar tema kita kali ini. Mari sama-sama kita simak video berikut ini.
Cara cari pahala indahnya Islam. Ustadz, apakah boleh menggaruk bagian tubuh yang gatal saat sedang sholat? Pemirsa, di sini sudah ada pertanyaan dari masyarakat sekitar. Apakah boleh menggaruk anggota tubuh kita dalam keadaan sholat? Boleh kita menggaruk bagian anggota tubuh kita dalam keadaan sholat. Akan tetapi di sini ada tata caranya bagaimana kita menggaruk di dalam sholat. Para ulama-ulama kita mengajarkan mereka apabila kita di dalam sholat bergerak lebih dari 3 kali, maka itu dihitung sholatnya batal. Dan bagaimana caranya kita menggaruk yang diajarkan oleh Islam? Bagaimana caranya kita menggaruk tatkala anggota badan kita ada yang gatal di dalam sholat? Di sini kita bisa praktekkan sedikit. Yang dinamakan 3 gerakan di dalam sholat ini seperti contoh, kita sedang berada dalam keadaan takbiratul ihram. Tahu-tahu ada bagian badan kita ini yang gatal. Dan bagaimana caranya kita menggaruknya agar sholat kita ini masih dalam keadaan sah, masih dalam keadaan benar, tidak membatalkan sholat. Para ulama kita di sini mereka mengajarkan cara menggaruk di dalam sholat itu yaitu dengan menggunakan 1 jari atau dengan menggunakan 1 jari. Tidak seperti apa yang kita ketahui dengan menggaruk secara keseluruhan atau dengan secara sempurna, tidak. Kalau kita menggaruk secara seperti ini namanya bisa membatalkan sholat. Akan tapi kalau sholat dengan menggaruk 1 jari, ini tidak membatalkan sholat. Jadi hukum menggaruk di dalam sholat dengan anggota tubuh kita ini tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat tatkala kita bergaruk ini lebih dari 3 kali gerakan. Contoh, kita sedang takbiratul ihram, ada yang gatal dari bagian tubuh kita, kita bergerak 1, ini sudah dihitung 1 gerakan. Sudah dihitung 1 gerakan. Dan kita menggaruk seperti ini sudah dihitung 2 gerakan. Bahkan bukan 2 gerakan. Ada ulama kita yang mengatakan kalau kita bergaruk seperti ini sudah dihitung batal sholatnya. Sudah dihitung batal sholatnya. Ya, dari ulama-ulama kita mereka mengajarkan menggaruk yang benar dengan 1 jari agar sholat kita tidak batal dan mendapatkan kesempurnaan di dalam sholat. Pemirsa, baik, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.